Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Dan insya Allah untuk edisi kali ini kita akan membahas masalah adab berdoa. Karena kalau doa kita mau segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus menepati adab-adabnya. Di antaranya, ketika kita mau berdoa, utamakan di waktu-waktu mustajab sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya saja waktu mustajab itu ialah waktu di antara adzan dan iqamah, lalu ketika duduknya khatib setelah melaksanakan khutbah yang pertama, duduk di selang duduk sebelum khatib melaksanakan khutbah yang kedua, di duduk itu, di saat itu saatul ijabah, artinya waktu kita berdoa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengambil doanya atau melaksanakan doanya, tentunya kita harus yang singkat tapi padat isinya. Seperti doa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu doa singkat, tetapi isi atau permohonan di dalam doa itu sangat padat karena mencakup seluruh kebaikan dunia dan permohonan untuk seluruh kebaikan akhirat. Lalu waktu yang mustajab doa itu diantaranya ketika kita sujud yang terakhir, baik di dalam sholat fardu maupun di dalam sholat sunnah. Namun perlu diperhatikan, kalau kita mau berdoa ketika sujud terakhir, tentunya kita jangan lagi menjadi imam atau jangan kita lagi menjadi makmum. Walhasil kita lagi sholat sendirian, baik fardu ataupun sunnah. Apalagi kalau melaksanakannya ketika kita sholat malam. Maka insya Allah di saat itu Allah akan segera mengabulkan dan mengijabah doa kita. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Robnya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, kita harus yakin bahwa permohonan kita, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin dan tentunya khusyuk ketika kita berdoa. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Berdoalah kalian dalam keadaan yakin akan diijabahnya doa, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Saudara-saudaraku, nomor ketiga, kita harus suci dari hadas. Tentunya ketika mau berdoa kita harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nomor keempat, menghadap kiblat. Nomor kelima, mengangkat tangan.
Nomor kelima, mengangkat tangan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat tangan dan sejajar dengan dada, lalu telapak tangan dihadapkan ke langit seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Ini semua dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita sebelum doa bacakan basmalah dan dilanjutkan dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bisa juga dengan kalimat yang pendek seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Atau ada yang panjang yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Bisa pakai itu. Lalu kita membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru kita berdoa. Dan setelah kita berdoa, maka sebaiknya diakhiri dengan membaca sholawat. Membaca sholawat lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lalu disunnahkan membaca tasbih subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, dan ditutup dengan hamdalah walhamdulillahi rabbil alamin. Itu diantara adab-adab ketika kita berdoa, dan insya Allah doa kita akan segera dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir tentunya makanan dan minuman yang kita konsumsi itu jelas harus barang halal, karena kalau memakan barang yang haram itu menyebabkan terhambatnya doa dari ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini saya cukupkan sekian saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua.